Selamat berjumpa kembali bersama Armando 22 Barbershop. Oke, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu motivasi kepada teman-teman barbershop dimanapun Anda berada. Tapi jangan lupa dulu subscribe, like, share, dan komennya bersama Armando 22 Barbershop. Kembali lagi kepada pembahasan yang awal tentang mengenai persiapan barbershop atau potong rambut untuk menjelang hari raya. Ini adalah suatu momen yang sangat luar biasa dan tidak akan ditinggalkan, karena menjelang hari bulan Ramadan, hari raya, ini sangat peluang besar bagi potong rambut atau barbershop yang banyak mendapatkan penghasilan, income ya. Bagaimana cara untuk memanage dari segi waktu, dari segi kesehatan, dari segi alat, dan ya bermacam-macam. Saya ingin membahas tentang karena yang jelas untuk barbershop atau potong rambut itu sangat ramai sekali. Anda harus membuka peluang atau menyediakan fasilitas. Jangan hanya cuma satu aja untuk tempat duduk ya, tempat duduk potong rambut. Minimal sekali itu harus dua ya. Minimal harus dua. Terus untuk tenaga ya, kalau ada memang minimal itu dua, tapi kalaupun memang sendiri itu tidak masalah. Itu yang penting, kalau bisa itu tempat duduk itu harus dua ya, karena selain mengantri atau sebagaimana macamnya nantinya itu lebih efisien, lebih mudah untuk mengantri dan tidak berdesa-desakan siapa yang lebih dulu, atau pakai nomor antrian itu bisa pakai nomor antrian. Terus ada duduk yang siapa yang lebih dulu gitu kan. Kemudian untuk dari segi waktu ya, waktu antri biar tidak sulit. Kemudian waktu ini sangat penting sekali, karena menjelang puasa orang-orang kan setidaknya bangunnya itu, aktivitas itu agak molor sedikit siang. Mungkin juga bagi pemula-pemula barbershop atau yang senior-senior barbershop itu biasanya membukanya waktu itu agak mundur. Biasanya buka jam 10, itu bisa jam 11. Biasanya buka jam 9, bisa buka jam 10. Seperti itu untuk waktu. Kemudian untuk menjaga kesehatan ini sangat penting sekali. Ketika rame motongnya ya, sudah tidak peduli padahal perut kita lapar dan tidak makan atau tidak minum, ini sangat diremehkan bagi teman-teman yang dimanapun Anda berada. Ini menjadi sangat fatal. Karena apa?
eh, tenaga yang Anda keluarkan itu adalah tidak adalah sangat berhubungan dengan kalori atau dengan makan vitamin Anda yang Anda makan. Sedangkan Anda itu kerja di forsir, sedangkan makan tidak beraturan, ya sudah, hanya sakit yang akan menimpa Anda. Itu adalah menjaga kesehatan. Kemudian istirahat juga, ya istirahat juga diperlukan juga. Jadi jangan banyak begadang. Ketika sudah istirahat, tutup misalnya jam 10 atau jam 11, istirahat ya, kemudian banyak minum air putih, kemudian istirahat. Jadi bangunnya jangan terlalu siang, kemudian untuk beraktivitas kembali seperti itu. Kemudian, nah ini lagi untuk tarif ya, untuk tarif barbershop, untuk tarif potong rambut ini kebanyakan memanfaatkan momen bagi teman-teman biasanya ya. Kalau nggak menjaga kualitas barbershop atau potong rambut, ini banyak kejadian-kejadian yang memang dimanfaatkan waktu-waktunya. Mendekat hari raya ini tarif ini sudah dinaikkan karena membeludaknya pasien-pasien atau membeludaknya pelanggan-pelanggan untuk potong rambut. Ini dinaikkan, biasanya 15.000 bisa 20.000 atau 25.000. Itu banyak kejadian seperti itu. Terkecuali kalau sudah malam takbir ini kan ini kesibukan orang-orang banyak yang balik kampung, atau kita sendiri dituntut untuk mana ke saudara, mana ke orang tua, mana harus menyiapkan besok. Ini kadang-kadang untuk melakukan waktu itu semua itu ditinggal, jadi lebih fokus ke barbershop, potong rambut. Itu bisa menaikkan seperti itu, tidak masalah, asalkan tarifnya jangan terlalu tinggi atau jangan berlebihan. Soalnya ada informasi dulu pernah ketika malam takbir itu sampai ditarik sampai 50.000, ada seperti itu. Itu hanya potong rambut. Karena apa? Ya katanya ada orang ya, ada orang yang membuka potong rambut. Kemudian waktu itu ditanya, ini sudah mau tutup mas, bagaimana? Sudah mas, minta tolong, udah berapapun saya bayar. Kemudian, aduh, mau mas 50.000 mas, ini sebenarnya saya ditunggu sama saudara atau ditunggu. Oh iya mas, tidak apa-apa. Nah, itu tidak masalah seperti itu. Jadi harus sama, saling mengetahui, dan harga juga saling setuju gitu. Tapi ketika istilahnya seperti jebak, setelah dipotong rambutnya kemudian berapa mas, langsung ditanyakan 50.000. Nah itu kaget. Jadi tidak baik seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tarif itu harus tahu. Dan ini pesan bagi teman-teman untuk untuk pelanggan-pelanggan yang setia, yang dimanapun Anda berada, pelanggan-pelanggan potong rambut, setidaknya kalau menjelang hari raya itu ditanyakan dulu tarifnya berapa. Ini adalah masukan bagi Anda semua, karena sangat kesempatan sekali jika tidak tahu tarif atau memang orang yang dari luar kota, orang yang tamu yang datang dari luar kota masuk
contoh masuk ke Jember misalnya. Nah ini kemudian hairstylistnya memang betul-betul orang yang agak over gitu, naik mobil lagi, wah itu disikat bersih itu. Tarif misalnya bisa dari 50.000 bisa menjadi 75 atau 80, bahkan bisa 100 itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau seperti itu, terkecuali orang itu menanyakan dulu, Mas berapa tarifnya kalau potong rambut sama keramas, kasih hair tonic, kemudian dipijat, yape, tidak masalah ditanyakan seperti itu lebih bagus untuk menjaga keamanan bagi pelanggan yang setia dimanapun Anda berada. Untuk Armando Barbershop di Jalan Jawa, Jember, dan juga Armando Barbershop di Kuman, Bukit Permai ya. Ini berbeda tarifnya. Kalau yang di Jalan Jawa ini kalau tarif umum itu 15.000. Itu sudah keramas. Ada dipijit juga. Kalau yang di Bukit Permai itu 10.000, antara 10.000 dan 12.000. Itu ada juga, ada hair tonic di sana juga. Rambut begitu. Oke, untuk kali ini mungkin seperti itu masukan dari saya, baik kepada hairstylist, barbershop baik pemula atau senior, dan juga pesan bagi pelanggan setia gitu. Seperti itu aturannya jika mau menjelang hari-hari raya atau hari-hari besar. Oke, begitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya di Armando 22 Barbershop.